Nggak usah curi duit, nggak usah korupsi untuk mempertahankan jabatan. Karena uang Anda tidak akan pernah cukup membeli suara orang. Tapi kalau Anda mempunyai hati mengurusi rakyat di tempat Anda, kami yakin Anda nggak usah kampanye, hampir nggak keluar uang, Anda akan dapatkan. Kami Pertamina bisa membantu betul-betul supaya kita bisa lepas dari COVID. Sangat sulit ekonomi kali ini. Dan kita harapkan dengan laporan yang cepat, kami juga akan cepat memberikan bantuan. Nah, Pertamina juga mempunyai Pertamina Peduli menghadapi bencana-bencana. Kepala daerah yang memperhatikan nasib rakyatnya, mengurus orang miskin membutuhkan pertolongannya, nggak usah kampanye kok, pasti dipilih lagi Pak Presiden. Ketika Ahok sentil kepala daerah agar tidak korupsi demi jabatan. Harusnya angkatan generasi kita itu merasa malu, nggak korbanin nyawa, apa darah aja enggak kok, cuma nggak korupsi masa nggak sanggup. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok menghadiri peresmian Taman Kota 1 di Jalan Letnan Sutopo Serpong, Tangerang Selatan, Senin 5 April kemarin. Diketahui, Taman Edukasi itu merupakan hasil kerjasama Corporate Social Responsibility atau CSR Pertamina dan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dalam peresmian tersebut, hadir pula Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, dan wakilnya, Benyamin Daphni. Pada kesempatan berpidatonya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut turut memberikan wejangan kepada Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, yang kabarnya akan melanjutkan kepemimpinan Wali Kota Airin Rahmidiani setelah memenangkan Pilkada Tangerang Selatan 2020. Dalam hal ini, Ahok mengatakan sebagai pemimpin tidak perlu repot-repot berkampanye untuk mengambil hati rakyat, hanya perlu memperhatikan nasib rakyatnya serta mengurus orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Itulah kunci utama dan jurus jitu agar dapat dipilih oleh rakyat menurut Ahok. Dan saya percaya kepala daerah yang memperhatikan nasib rakyatnya, mengurus orang miskin membutuhkan pertolongannya, nggak usah kampanye kok, pasti dipilih lagi Pak Presiden. Itu aja gampang banget. Selain itu, mantan Bupati Belitung yang terkenal dengan sikap transparansinya ini juga turut menyinggung soal praktik korupsi yang mana menurutnya amat sangat merugikan rakyat. Ia mengatakan bahwa tidak perlu korupsi untuk mempertahankan jabatan karena berapapun jumlah uang yang dimiliki tidak akan pernah cukup untuk membeli suara rakyat. Cukup memiliki hati yang peduli terhadap rakyat, maka dengan sendirinya rakyat akan memberikan suaranya. Saya selalu sampaikan pada teman-teman, mudah sekali, nggak usah curi duit, nggak usah korupsi untuk mempertahankan jabatan, karena uang Anda tidak akan pernah cukup membeli suara orang. Tapi kalau Anda mempunyai hati mengurusi rakyat di tempat Anda, kami yakin Anda nggak usah kampanye, hampir nggak keluar uang, Anda akan dapatkan. Kita pasti setuju jika dikatakan bahwa wejangan itu bukan hanya kepada Benyamin Daphni saja, namun juga merupakan sentilan bagi para pemimpin atau kepala daerah yang sedang mengemban amanah rakyat. Karena sampai saat ini, memang tak sedikit kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, bahkan dengan kebijakan-kebijakan yang katanya berpihak kepada rakyat. Sungguh amat keterlaluan. Di sisi lain, Ahok pun turut bercerita tentang sejumlah program dan kebijakan Pertamina ke depannya. Ia mengatakan bahwa Pertamina memiliki program Pertamina Peduli menghadapi bencana-bencana. Dirinya berharap bahwa program tersebut dapat berjalan dengan cepat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang belum terlihat ujungnya ini. Supaya kita bisa lepas dari COVID, sangat sulit ekonomi kali ini. Sangat sulit. Tapi kita bersyukur dibandingkan negara lain, kita masih banyak yang nggak punya pakaian, apa kita hampir semua masih bisa makan karena kita ada hati yang peduli. Nah, Pertamina juga mempunyai Pertamina Peduli menghadapi bencana-bencana. Nah, kita harapkan dengan laporan yang cepat, kami juga akan cepat memberikan bantuan. Nah, ini tugas direksi yang harus dijalankan. Sedari dulu, Ahok sudah dikenal sebagai sosok dengan integritas yang tinggi, di mana orientasi Ahok adalah bagaimana agar bisa membantu masyarakat yang kesusahan. Jangankan pakai uang kas daerah, pakai uang pribadi saja, ia rela membantu. Tebus ijazah, sumbangan alat kesehatan, bantu kontrakan, dan masih banyak lagi yang sudah sering dilakukan Ahok. Jadi kalau ada yang udah lulus, udah lama ijazahnya kan nyangkut. Karena sekolah dulu sebelum ada KJP kan banyak hutang. Itu kasih tahu pada kami tebus. Kami akan bantu uang untuk, ya tinggal SMS kami atau tulis surat, kami tebus.
Kadang-kadang butuh alat-alat kesehatan, ortopedi, anak-anak yang ada mengalami cacat waktu lahir. Dia kadang-kadang butuh alat-alat bantu kan. Itu kan tidak mungkin dibantu dengan KJS atau dengan program-program. Sepatu misalnya, atau RCM kan banyak sekali alat. Nah itu biasanya mereka kirim, kasih saya atau SMS saya, mau kursi roda semua, kita turun tim, dicek betul, kita belikan. Seperti cerita yang diungkapkannya dalam beberapa wawancara bahwa keinginannya menjadi pejabat adalah karena keinginannya membantu orang. Karena bila membantu dengan uang pribadi, ia memiliki keterbatasan. Kamu mau nggak bantu orang miskin? Kadang-kadang kasih 500.000 satu orang, 2.000 orang habis. Kamu nggak mau kasih juga kan? Ya, kalau kamu mau ngasih, kampung kita juga nggak cukup. Mungkin 7.000 orang berantem di depan. Nanti coba kamu jadi pejabat, kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan segitu tanpa pakai duit kamu. Kita ini cocok jadi pejabat, bukan jadi pengusaha. Karena pengusaha itu nolong orang terbatas. Kebohongan yang dibungkus dengan kata-kata indah seringkali menipu rakyat bangsa ini. Di balik sosok Ahok yang dahulu kerap emosian, dalam arti dirinya ada di pihak benar, Ahok merupakan hatai yang tak ternilai bagi Indonesia agar dapat lebih maju lagi. Karena bagi Ahok, akar dari segala permasalahan yang dialami negara ini ialah korupsi. Kita ini nggak diminta mati, cuma diminta jangan korupsi. Memperjuangkan apa? Ideologi Pancasila UUD 45 NKRI harus kita perjuangkan. Harusnya angkatan generasi kita itu merasa malu, nggak korbanin nyawa, apa darah aja enggak kok. Cuma nggak korupsi masa nggak sanggup.